Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, semoga kalian semua senantiasa berada dalam keadaan sehat sehingga kalian semua bisa tetap belajar dengan semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, pada hari yang berbahagia ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran hadis. Untuk itu disiapkan dulu buku Al-Quran hadisnya. Materinya tentang surat Al-Balad ayat 1 sampai 7. Dibuka bukunya surat Al-Balad ayat 1 sampai 7. Insya Allah ini pertemuan yang pertama dari surat Al-Balad, yang rencananya surat Al-Balad ini akan kita pelajari sebanyak 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari cara membaca surat Al-Balad dan juga artinya dari ayat 1 sampai 7. Silakan sambil dibuka bukunya ya, sambil melihat di buku dan melihat di video yang Ustadz buatkan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz contohkan cara bacanya terlebih dahulu ya, diperhatikan dengan baik cara membacanya supaya kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, Ustadz ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Nah, ini cara membaca ayat 1 sampai 7. Di sini ada beberapa bacaan tajwid yang ingin Ustadz ingatkan untuk kalian semua, dan tentunya ini tidak semua ya, beberapa bacaan tajwid atau hukum tajwid yang di situ banyak dari kalian semua masih salah dalam membaca. Yang pertama di sini di ayat 1, perhatikan di situ ada tanda panjang. Ya. Ada tanda panjang di sini.
seperti layar, ini panjang. La uqsimu bihadzal balad. Nah, ini panjang. Ya, meskipun di sini hukumnya jaiz, boleh panjang, boleh pendek, namun harus seragam. Nggak boleh di ayat 1 ini ada mad jaiznya dibaca panjang, nanti di ayat yang lain, misalnya di sini ya rohu ahad dibaca pendek. Nah, ini nggak seragam, jadi harus seragam supaya bagus. Ya, jadi ini panjang. La uqsimu bihadzal balad. Ini ada huruf qalqalah, qaf dan dal. Jadi huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, ta, qaf. Huruf-huruf ini apabila mati, entah itu mati karena berharokat sukun atau mati karena waqaf, maka dia mantul. Yang karena sukun di sini seperti la uqsimu. Ini mati karena ada harokat sukun. Adapun balad ini mati karena ada waqaf. Ya, ini huruf qalqalah, jadi mantul. Kemudian di ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Ini qalqalah lagi. Di sini anta, perhatikan kalimat anta, di sini ada nun sukun, nun mati bertemu ta. Ini ta ini salah satu huruf ikhfa, jadi dibaca ikhfa, samar-samar nunnya. Wa anta. Begitu juga tanwin ketemu ba. Ya, ini bacaan iklab. Gunnah mal ikhfa. Gunnah dan samar. Hillum bihadzal balad. Ayat kedua. Di ayat ketiga, wa walidiu wa ma walad. Ini tanwin kasroten ketemu wawu. Idgham bi gunnah, masuk ke wawu dengan dengung. Wa walidiu wa ma walad. Agak panjang ya. Wa walidiu wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Nah, di sini nun sukun ketemu lam, ini langsung masuk idgham bila gunnah tanpa dengung, ya. Allai, Allah, Allah. Nah, jadi jangan didengungkan. Allai. Nah, ini salah. Karena lam ini idgham bila gunnah tanpa dengung. Ya, ini ya baru bi gunnah dengan dengung. Idgham itu ada dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya ada dua, lam dan ra. Adapun idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu. Ini nanti lebih rinci lagi dipelajari di pelajaran tajwid yang akan diajar oleh Ustadz Marwan hafizahullah. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Nah, ini juga idgham bila gunnah. Malan lubada, lalu bada, ya. Jangan didengungkan malan lubada. Nah, ini salah. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ini juga panjang hunya, ya. Hunya dibaca panjang. Jadi ini cara membaca ayat-ayat yang ada di surat Al-Balad ayat 1 sampai 7. Silakan dipelajari dan dibaca-baca di rumah. Setelah kita belajar membaca secara ringkas, kita akan pelajari makna dari ayat-ayat tersebut. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad, yang artinya aku bersumpah, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Mekah. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. La di sini, ya, ini litaukid atau litakid, untuk penguat, bukan untuk nafi, peniadakan, ya. Jadi ini untuk penguat, menguatkan sumpah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah benar-benar bersumpah dengan kota ini. Yang dimaksud adalah Mekah. Ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Yang artinya wa anta, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Artinya yang ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan Nabi SAW ketika tinggal di kota Mekah. Ya, ketika tinggal di kota Mekah. Ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Di 3 ayat pertama surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 perkara. Yang pertama dengan kota Mekah. Yang kedua dengan Nabi Muhammad ketika tinggal di kota Mekah. Dan yang ketiga yaitu demi bapak dan anaknya. Ya, walid wa ma walad, yang beranak dan yang dianakkan. Ini menunjukkan bahwasanya 3 perkara ini mulia. Dan kita harus mempelajarinya, mentadaburinya, karena dengan kita mentadaburinya, memikirkannya, mengambil ibrah yang ada di 3 perkara ini, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Ya. Di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Bersumpah dengan Nabi Muhammad ketika tinggal di kota Mekah. Bersumpah dengan bapak dan anak. Ini menunjukkan akan kemuliaan perkara-perkara tersebut. Kota Mekah adalah kota yang paling mulia di atas muka bumi ini. Maka dari itu Nabi SAW dilahirkan di kota tersebut dan diutus di kota tersebut. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik di alam semesta ini. Manusia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, diutus di kota Mekah. Ini menunjukkan akan kemuliaan kota Mekah. Dan di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW bertempat di kota Mekah. Kemuliaan kota Mekah itulah semakin bertambah ketika Nabi SAW bertempat di kota Mekah. Dan para ulama ada yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah ketika Fathu Makkah. Ketika Nabi membebaskan kota Mekah, sehingga kota Mekah yang mulia itu semakin mulia. Kenapa? Karena ketika kota Mekah itu dibebaskan oleh Nabi SAW, maka Nabi menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh manusia pada masa itu. Sehingga di kota Mekah tidak ada lagi kesyirikan. Di kota Mekah menjadi kota yang bertauhid. Semua penduduknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berdoa, bernazar, menyembelih, berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan kota Mekah semakin mulia. Ini maksud di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga demi bapak dan anaknya. Coba perhatikan 2 perkara ini. Bagaimana seorang anak itu lahir ke dunia. Kita sebagai manusia berasal dari air mani, ya. Air mani yang lemah, yang baunya tidak enak, ya. Kemudian dari air mani itu menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Nah, kemudian berkembang menjadi janin. Setelah 9 bulan baru keluar dari kandungan ibu-ibu kita ke dunia. Bayangkan, kita berasal dari air mani. Begitu juga contoh dari hewan, telur, ya. Perhatikan telur yang biasa kita makan. Kalau kita rebus, ya, rasanya enak. Terlebih lagi yang warnanya kuning, jauh lebih enak, ya. Siapa yang suka telur? Ya. Coba perhatikan telur. Bagaimana telur kalau kita pecah ya seperti itu. Misalnya telur mentah kita pecah ya seperti itu. Namun telur ini ketika dierami oleh induknya, ternyata telur yang tadinya mati, ya, setelah dierami oleh induknya
dan mencapai batas waktunya, maka lahirlah dari telur tersebut ayam kecil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan di sini Allah bersumpah dengan perkara-perkara ini menunjukkan akan kemuliaan perkara-perkara tersebut. Adapun manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau manusia, kita sebagai manusia harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu yang dijadikan sumpah adalah sesuatu yang agung menurut orang yang bersumpah tersebut. Misalnya, ketika kita bersumpah dengan nama Allah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu agung di dalam diri kita, ya, agung, mulia di sisi kita. Makanya kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kenapa? Karena ketika kita bersumpah berarti kita telah mengagungkan sesuatu yang kita jadikan sumpah tersebut. Ya, dan bersumpah dengan selain Allah ini juga termasuk syirik. Jadi harus dijauhi. Ya, jadi kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah, ketika kita mau bersumpah, hendaknya kita bersumpah dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan makna di 3 ayat pertama, ya. Jadi manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Fi kabad ini ada 2 makna yang dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir mereka. Yang pertama, maksudnya fi kabad di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Coba kita ngaca di depan kaca. Kita lihat badan kita. Ini sempurna. Badannya tegak lurus, berjalan di atas 2 kaki dengan kepala di atas. Tidak seperti binatang, ya enggak? Kalau binatang itu berjalan di atas 4 kaki. Sehingga kepalanya sehingga kepala itu sama tingginya dengan duburnya. Kalau manusia kepalanya ditempatkan di tempat yang tinggi. Kalau hewan, ya, kepalanya itu sejajar dengan dubur. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Makna yang kedua, maksud dari fi kabad yaitu Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah dalam memperoleh sesuatu di dunia ini. Seperti mencari rizki, kita harus bekerja terlebih dahulu. Mencari ilmu, kita juga harus berpayah-payahan dulu, capek dulu, menghafal, menulis, membaca, yaitu ya, supaya mendapat ilmu. Dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk sholat kita juga harus capek-capek dulu, ya, capek melawan hawa nafsu kita yang malas, ya. Begitu juga dengan menjauhi larangan-larangan Allah, kita juga harus mengekang hawa nafsu kita, dan itu berat, butuh kekuatan yang besar untuk mengalahkan hawa nafsu kita tersebut. Terlebih lagi ketika mendapat ujian dari Allah, mendapat musibah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini fi kabad, dalam keadaan susah payah. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus kerja terlebih dahulu. Iya enggak? Untuk dapat duit, ya kita harus kerja. Orang yang malas kerja nggak mungkin punya duit. Untuk bisa pandai harus belajar, menghafal, membaca. Anak yang malas membaca, malas menghafal, malas menulis, ya nggak pandai-pandai. Yaitu sunatullah. Allah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Makanya kita harus belajar dan terus belajar. Menghafal, membaca, menulis, dan itu harus kita lakukan setiap hari. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu. Bahkan jangankan belajar, untuk tidur saja, ini masih capek. Ya. Tidur, kan enak ya tidur ya. Namun kalau kebanyakan tidur itu juga menimbulkan penyakit. Ini bentuk bahwasanya tidur itu juga capek. Ya, jadi semua yang kita kerjakan itu memang harus capek.
Dan itulah dunia. Kapan kita tidak capek? Nanti ketika di surga. Kalau nggak di surga, waduh, malah celaka. Ya, kalau nggak di surga ya pasti di neraka. Makanya kita capek-capek dulu di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk belajar dan terus belajar, beramal dan terus beramal. Itu yang akan bermanfaat kepada kita di akhirat kita. Kemudian ayat selanjutnya, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Ya. Manusia itu dengan kesombongannya ketika dia sehat dan kuat, dia mengira bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan Allah sekalipun. Inilah keadaan orang kafir seperti itu. Orang kafir yang ingkar kepada Allah, ketika dia memiliki badan yang kuat, badan yang sehat, maka dia akan sombong. Dia merasa dia yang paling kuat, sehingga dia meremehkan orang lain. Ya, bahkan Allah pun diremehkan sekalipun. Dia tidak takut kepada Allah dengan kesombongan tersebut. Maka berbeda dengan orang yang beriman. Adapun orang yang beriman, maka dia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Jika Allah mau menjadikan dia lemah, dia sakit, itu mudah bagi Allah. Dan orang beriman mengetahui itu. Sehingga orang yang beriman, dia takut kepada Allah dan memanfaatkan nikmat sehat dan kuatnya tersebut untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak berbuat kebaikan. Kalau badan kita masih sehat, ya kita gunakan untuk belajar dan terus belajar, menghafal, membaca, menulis, menghitung. Ya, kalau tugas kita sebagai pelajar telah selesai belajar, ya kita bantu orang tua kita di rumah. Ya, kita bantu dengan membersihkan tempat tidur kita, mencuci piring yang sudah kita gunakan untuk makan, ya, membantu adik kita yang kesusahan dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu untuk memanfaatkan kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dan dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Ini sangkalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ketika dia dalam keadaan kaya, memiliki banyak rizki, dia juga berkata, aku telah membelanjakan banyak harta untuk memenuhi syahwat dan keinginanku, untuk berbuat yang haram-haram, ya. Karena syahwat, hawa nafsu kita ini senantiasa mengajak kita untuk berbuat jelek. Ini pun juga dikabarkan oleh Allah, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, syahwat ini senantiasa mengajak seseorang untuk berbuat jelek. Kalau diperturuti terus, ya kita akan celaka. Kita akan celaka. Jadi harus dilawan syahwat nafsu kita, ya. Dan Allah pun berfirman, apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihat ketika dia membelanjakan hartanya? Ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang sombong dengan kekuatan dan kesehatannya, dan juga bagi orang-orang yang bermaksiat dengan harta dan keluasan rizki yang ia punya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya enggak? Maha melihat, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pelajaran akidah. Allah itu Maha melihat. Melihat segala sesuatu yang kita lakukan, melihat apa yang kita belanjakan dengan harta kita, itu Allah lihat, Allah tahu. Ya. Sehingga ini merupakan ancaman bagi kita semua. Kalau kita belanja itu untuk belanja yang bermanfaat. Jangan gunakan harta kita untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, Allah melihat. Allah melihat. Apalagi untuk belanja yang sifatnya maksiat. Ini jelas Allah lebih murka. Ya, Allah lebih murka. Jadi ini ayat ke-7 ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang sombong dengan kekuatan dan kesehatannya, dan juga ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat dengan harta dan keluasan rizki yang dia punya. Jadi ini makna surat Al-Balad ayat 1 sampai 7.
Adapun pelajaran berharga dari ayat-ayat di atas, ya, ini Ustadz rangkum supaya kalian lebih jelas, ya, lebih mendapatkan ilmu lagi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dalam keadaan susah payah. Sehingga ketika kita menginginkan sesuatu di dunia ini, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita atau akhirat kita, kita harus bekerja terlebih dahulu, susah payah terlebih dahulu, merasakan capek terlebih dahulu. Itulah dunia, tempatnya capek. Iya enggak? Untuk makan saja kita harus capek, ya. Capek masak dulu, capek ambil piring dulu, belum belanjanya, belum mencari duitnya, capek. Ya, capek karena dunia ini adalah tempat capek. Kapan kita akan istirahat? Kita akan istirahat kalau kita sudah ada di surga. Itulah kehidupannya sebenarnya. Kita bisa merasakan istirahat yang sebenarnya di surga. Gak ada capek lagi. Selama di dunia, maka kita harus capek. Ya, kalau nggak mau capek, ya kita akan celaka. Supaya pintar harus capek. Capek menghafal, capek membaca, capek menulis. Ya itu memang harus. Kalau nggak mau capek dengan itu, kalian tidak akan pintar. Makanya di rumah dalam belajar itu jangan banyak mengeluh kepada orang tua. Capek lah, inilah, itulah. Jangan, ya, karena kita harus capek untuk mendapatkan ilmu. Ya, terkadang ada dari kalian ini yang disuruh belajar susahnya minta ampun. Tapi giliran kalau main, wah, tanpa disuruh, bahkan ketika dilarang pun tidak bisa. Ya, bermain dengan belajar mana yang lebih penting? Mainan kalian akan memberikan apa untuk kalian? Sedangkan ketika kalian belajar, apa yang akan kalian dapat? Ilmu. Ilmu yang akan bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya. Ya, ilmu. Jadi jangan sia-siakan masa kecil kalian. Ya, belajar dan terus belajar. Itu yang akan membawa kebaikan untuk kalian. Ya. Jadi di rumah jangan mengeluh, ya, kepada orang tua kalian dengan alasan capek kalian tidak mau belajar, dengan alasan capek kalian tidak mau menghafal, dengan alasan capek kalian tidak mau membaca, dengan alasan capek kalian tidak mau menulis. Terus kapan kalian akan menghafal? Kapan kalian akan membaca? Kapan kalian akan menulis? Kalau kalian tidak menghafal, tidak membaca, tidak menulis, kapan kalian akan punya ilmu? Apakah kalian mau terus-terusan dalam keadaan bodoh? Tentu tidak. Ya, jadi kita harus semangat. Kita lawan capek kita. Kita niatkan capek kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala supaya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu tidak sombong dengan kekuatan dan harta benda yang dimilikinya. Kita nggak boleh sombong dengan kekuatan kita. Mentang-mentang kita kuat, ya, kita suka mukul di kelas, ya jangan seperti itu. Itu bukan perilaku orang yang beriman. Kalau dia dengan kekuatannya dia menyakiti temannya, dengan kekuatannya dia sering menjadikan temannya nangis, nah, ini bukan perilaku orang yang beriman. Sebaliknya itu adalah perilaku anak yang sombong. Gak boleh seperti itu, ya. Begitu juga jika kita memiliki harta benda yang banyak, juga gak boleh sombong. Dan kita harus memanfaatkannya dengan baik, ya, nggak boleh sombong. Jadi orang yang beriman tidak sombong dengan kekuatan dan harta benda yang dimilikinya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat segala sesuatu yang dikehendakinya. Jika Allah menginginkan untuk menjadikan kalian sakit, ya kalian akan sakit. Jika Allah menghendaki kalian miskin, ya kalian akan miskin. Sehingga orang yang beriman akan memanfaatkan kekuatan dan harta yang dimilikinya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berbuat kebaikan, menolong orang, bersedekah, dan lain-lain. Inilah pelajaran berharga yang harus kita benar-benar amalkan di kehidupan kita. Insya Allah banyak kebaikan. Kemudian yang terakhir, ya, tugas buat kalian, ya. Tujuan Ustadz memberi tugas pada kalian itu supaya Ustadz ini tahu kalau kalian memang sudah belajar, ya. Karena dengan kalian mengumpulkan tugas, oh berarti kalian sudah belajar. Kalau nggak mengumpulkan tugas, berarti kalian belum
belajar. Makanya tugas kalian ini bukti bahwasanya kalian sudah mendengarkan video apa yang Ustadz berikan. Ya, tugas bacakan surat Al-Balad ayat 1 sampai 7 dan pelajaran pentingnya kepada umi atau abi kalian. Ya, bacakan surat Al-Balad ayat 1 sampai 7 dengan baik dan juga pelajaran pentingnya kepada umi atau abi kalian. Setelah itu mintalah nilai dari umi atau abi kalian. Kemudian kirimkan nilai yang kalian dapat ke Ustadz. Ini tugas kalian. Gampang? Ya, gampang. Seperti itu. Jadi ini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, ya, dimengerti. Dan jika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan langsung ke Ustadz melalui WA. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.